أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya sebelumnya masih menyampaikan tentang Ghazwah Hunain. Rincian lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Dalam perang Hunain juga ada disebutkan tentang turunnya bala tentara dari Allah Ta'ala yang dimaknai sebagai turunnya malaikat. Oleh karena itu, tentang Ghazwah Hunain ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Suci, kemudian Allah menurunkan ketenangannya atas Rasul-Nya dan atas orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang tidak dapat kalian lihat, dan Dia mengazab orang-orang yang kafir, dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Para mufassir dan penulis sejarah Nabi telah melakukan berbagai pembahasan mengenai turunnya malaikat dalam perang ini. Sebagian orang berpendapat bahwa turunnya malaikat hanyalah sebagai kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan untuk ketenangan hati mereka, karena saat itu malaikat tidak benar-benar ikut serta dalam perang. Sesungguhnya anggapan ini juga bertentangan dengan beberapa hadis sahih. Dari riwayat yang sahih terbukti bahwa malaikat benar-benar ikut serta dalam perang. Namun di sini muncul satu pertanyaan, bahwa untuk pertolongan, satu malaikat saja sudah cukup. Lalu mengapa ribuan malaikat diturunkan? Imam Ibnu Katsir, setelah mengutip hadis-hadis yang terdapat dalam Sahihain tentang turunnya malaikat pada masa perang, menulis, turunnya malaikat dari Allah Ta'ala dan pemberitahuan kepada kaum muslimin tentang hal tersebut adalah sebagai kabar gembira, karena Allah tanpa hal tersebut sesungguhnya dapat menolong kaum muslimin melawan musuh-musuhnya. Oleh karena itu Dia berfirman, pertolongan hanya dari Allah, dan dalam surat Muhammad berfirman, jika Allah menghendaki, Dia sendiri dapat membalas orang-orang kafir tersebut, tetapi Dia ingin menguji. Hazrat Masih Maud alaihissalam juga telah menjelaskan hal ini. Beliau bersabda, dalam Al-Quran terdapat peristiwa kabar gembira tentang pertolongan malaikat agar hati orang-orang mukmin menjadi tentram dan mereka tidak merasa takut dalam pertempuran. Oleh karena itu, Allah Ta'ala memberikan janji dalam Al-Quran kepada orang-orang mukmin dan memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa Dia akan datang menolong mereka dengan 5.000 malaikat. Ini disebutkan dalam jumlah yang besar agar menjadi kabar gembira bagi mereka. Padahal, dari malaikat-malaikat itu, satu malaikat saja memiliki kekuatan untuk dapat membolak-balikkan bumi atas perintah Tuhannya. Untuk hal ini tidak diperlukan 5.000, karena bahkan 5 pun tidak diperlukan. Akan tetapi, Allah Ta'ala berkehendak menunjukkan kepada mereka suatu pertolongan yang besar, sehingga Dia memilih kata yang menampakkan banyaknya penolong, dan inilah yang dimaksudkan.
Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu juga telah memberikan catatan singkat tentang hal ini dalam tafsir Sagir. Dalam catatan kaki surah Ali Imran ayat 127, beliau menulis, penyebutan malaikat tidak lain hanyalah karena dengan mendapat kabar gembira ini melalui mimpi atau kasyaf, maka semangat manusia akan bertambah. Karena maksud sebenarnya adalah bahwa Allah Ta'ala akan menolong. Yakni ini juga kemudian tampak dalam corak kasyaf. Kemudian di suatu tempat beliau bersabda, ingatlah dengan baik-baik bahwa orang yang siap untuk mati, tidak ada yang dapat membunuhnya. Jemaat yang benar-benar menerima kematian adalah jemaat para nabi. Kemudian, apakah ada yang dapat membunuh mereka? Sama sekali tidak ada. Rahasia untuk memperoleh kehidupan yang abadi adalah bahwa manusia menerima kematian demi Allah Ta'ala. Dan ketika seseorang berdiri dengan niat tersebut, maka malaikat-malaikat Allah Ta'ala akan berdiri untuk menghidupkannya. Seolah-olah dimulailah suatu pergulatan. Manusia berusaha keras agar memperoleh kematian di jalan Allah Ta'ala, tetapi malaikat-malaikat berusaha keras agar dia tetap hidup. Ketika hamba Allah berkata, aku ingin mati demi Allah, maka seluruh malaikat Allah Ta'ala berkata, kami tidak akan membiarkannya mati. Dan akhirnya malaikat-malaikatlah yang menang. Hamba Tuhan itu ingin mati. Dia menempatkan dirinya dalam keadaan-keadaan yang akibatnya adalah kematian. Akan tetapi pada akhirnya dia tidak mati. Lihatlah saja peristiwa Hunain. Ketika musuh menyerang dan maju ke depan, pada saat itu di sisi Rasulullah SAW hanya tinggal 12 orang. Sisanya semua tercerai-berai karena serangan anak panah musuh. Pada saat itu Hazrat Abbas berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, mohon berkenan mundur sedikit saja. Akan tetapi beliau SAW memacu tunggangannya dan sambil maju ke depan bersabda, Anan Nabiyyul la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah Nabi Allah Ta'ala yang benar. Bagaimana aku dapat berbalik badan? Ini adalah suatu kalimat di mana seseorang melupakan keadaan manusia dan menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Di hadapan 4.000 pemanah, seorang laki-laki itu berkata, aku tidak dapat mundur dari sini. Maka ini bukanlah manusia yang berbicara, melainkan Allah yang berbicara. Rasulullah SAW pada saat itu juga bersabda, Ana ibnu Abdul Muttalib, aku hanyalah seorang manusia. Alhasil, ketika Rasulullah SAW bersabda, aku ingin mati di jalan Allah, maka turunlah malaikat-malaikat Allah Ta'ala, dan kekalahan Hunain berubah menjadi kemenangan yang besar, dan beliau kembali dari medan perang sebagai pemenang. Mengenai kekalahan dan berlarinya musuh, telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika beliau SAW memanggil kaum Ansar dan mereka kembali lalu berperang dengan penuh semangat dan gelora, bersamaan dengan itu Rasulullah SAW berdoa dan melemparkan segenggam kerikil dengan tangan beliau ke arah kaum kafir, yang mana ini mengakibatkan Banu Hawazin yang sebelumnya menyatakan sampai hari ini Muhammad SAW belum pernah berhadapan dengan suatu kaum pejuang, dan jika berhadapan dengan kami akan menunjukkan apa itu perang yang sebenarnya. Dan mereka yang sesungguhnya merupakan salah satu suku terkuat di Arab. Jadi ini bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan memang benar-benar suku yang kuat. Mereka dalam waktu yang singkat mengalami kekalahan dan mulai melarikan diri. Mereka tidak lagi mengetahui di mana istri, anak-anak, harta benda, dan hewan ternak mereka. Banyak orang yang terbunuh di tangan kaum muslim, dan ribuan orang ditawan. Dan sejumlah besar orang yang melarikan diri lari menuju Autas. Dalam perang ini, ratusan orang dari suku Hawazin terbunuh. Hazrat Abu Talha membunuh 20 orang musyrik. Demikian pula dalam Sariyah Autas, 300 orang musyrik telah terbunuh. Meskipun suku Hawazin memilih jalan melarikan diri, para pejuang Sakif tetap bertahan, yakni yang merupakan suku Sakif. Mereka tetap bertahan dan terus berperang dengan sangat berani hingga 70 orang dari mereka terbunuh. Pembawa bendera terakhir mereka adalah Utsman bin Abdullah.
Ketika ia terbunuh, maka suku Saqif pun akhirnya melarikan diri. Ketika berita terbunuhnya Utsman sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda mengenai musuh Islam ini, Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Dia memiliki kebencian terhadap suku Quraisy. Sedangkan untuk pembunuhnya, yakni Hazrat Abdullah bin Abi Umayyah, beliau SAW mendoakan agar dia memperoleh rahmat. Dan Hazrat Abdullah berkata, aku berharap Allah Ta'ala akan menganugerahkan syahid kepadaku dalam keadaan ini. Maka dia pun memperoleh kesyahidan selama pengepungan Taif. Menurut beberapa riwayat, pembawa bendera terakhir Utsman bin Abdullah dibunuh oleh Hazrat Ali. Tetapi itu adalah riwayat yang keliru. Yang pertama adalah lebih benar. Dalam perang ini, 4 sahabat menjadi syahid. Nama-nama mereka adalah Aiman bin Ubaid, putra Hazrat Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pengasuh Nabi SAW, yaitu orang yang merawat dan membesarkan beliau. Surakah bin Haris, beliau adalah sahabat dari Ansar. Putranya Harisah bin Surakoh telah syahid dalam perang Badar. Yazid bin Zam'ah, beliau termasuk orang-orang yang menerima Islam pada masa awal dan bahkan di masa jahiliyah pun memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi di kalangan Quraisy. Suku Quraisy biasa meminta nasihat darinya dalam urusan-urusan penting. Beliau adalah keponakan Ummul Mukminin Hazrat Ummu Salamah. Beliau syahid di medan perang karena kudanya mengamuk. Lalu beliau jatuh dan kemudian tertimpa kudanya. Menurut sebagian pendapat, beliau syahid dalam Ghazwah Taif. Hal ini akan disebutkan nanti. Yang keempat adalah Hazrat Abu Amir, yang rinciannya juga akan disebutkan nanti dalam Sariyah Autas. Hazrat A'is menuturkan, dalam perang Hunain, sebuah panah mengenai dahiku dan darah mulai mengalir dan menyebar di wajah dan dadaku. Rasulullah SAW mengusapkan tangan beberkat beliau dari wajah dan dadaku hingga ke perut, dan beliau sendiri membersihkan darah sehingga darah pun langsung berhenti. Setelah itu beliau mendoakan untukku. Sebagian perawi juga mengatakan bahwa tangan yang diusapkan oleh Rasulullah SAW itu, bekas tangan beberkat beliau tetap ada di tubuhnya setelah itu juga. Hazrat Khalid bin Walid, yang merupakan komandan pasukan berkuda, pada masa awal pertempuran sudah terluka parah, dan ini telah disebutkan sebelumnya, yakni beliau terjatuh ketika pasukan tercerai-berai. Seorang perawi menyebutkan, ketika orang-orang kafir telah dikalahkan dan kaum muslim telah kembali ke kemah mereka masing-masing, saya melihat Rasulullah SAW berjalan di antara orang-orang dan bersabda, siapa yang akan mengantarkanku kepada Khalid bin Walid? Ketika beliau sampai kepada Hazrat Khalid, ia sedang bersandar pada tandu. Huzur SAW duduk di samping Hazrat Khalid, dan setelah melihat lukanya, beliau mengoleskan air liurnya sehingga sembuh. Selain itu, Hazrat Abdullah bin Abi Aufa, Hazrat Abu Bakar Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Utsman, dan Hazrat Ali juga terluka. Kemudian, kabar gembira kemenangan Hunain dikirimkan kepada penduduk Mekah dan Madinah. Pada awalnya, ketika beberapa Muslim melarikan diri dari medan Hunain, sebagian dari mereka pergi ke Mekah dan memberitahu di sana bahwa kaum Muslim telah dikalahkan dan Muhammad SAW, na'udzubillah, telah meninggal. Dari berita ini, orang-orang munafik yang ada di Mekah dan mereka yang hatinya dipenuhi kebencian menjadi sangat gembira dan mulai berkata bahwa sekarang bangsa Arab akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Pada kesempatan ini, Amir Mekah, Attab bin Usaid, menunjukkan keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa, dan dalam pidatonya kepada penduduk Mekah beliau berkata, "In qutila Muhammadan fa inna dinallah qaimun, wallazi ya'buduhu Muhammad fahayyun la yamut." Jika Muhammad SAW syahid, maka sesungguhnya agama Allah akan tetap tegak selamanya, dan zat yang disembah oleh Muhammad SAW, yaitu Allah Ta'ala, zat itu adalah zat yang kekal.
Dia hidup dan akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian dalam waktu singkat datang kabar gembira dari Hunain bahwa kaum muslim telah meraih kemenangan dan Banu Hawazin telah mengalami kekalahan yang sangat buruk dan mereka melarikan diri. Demikian pula di Madinah, berita ini juga telah sampai terlebih dahulu. Rasulullah SAW mengutus Nahik bin Aus untuk menyampaikan kabar gembira kemenangan. Berita kekalahan telah lebih dulu sampai karena ada yang telah menyampaikannya. Ia menuturkan, "Saya berangkat pada sore hari. Di perjalanan pun orang-orang membicarakan hal-hal demikian, bahwa pasukan Muhammad SAW mengalami kekalahan sedemikian rupa, di mana tidak pernah terjadi kekalahan seperti itu, dan pasukan Malik bin Auf telah mengalahkan pasukan Muhammad SAW. Maka saya berkata bahwa semua itu adalah kebohongan, karena Allah telah menganugerahkan kemenangan kepada nabinya dan telah menjadikan para wanita dan anak-anak mereka sebagai tawanan." Ia menuturkan, "Saya menyampaikan berita ini dan sampai di Madinah dalam waktu 3 hari, dan sebelumnya saya tidak pernah melakukan perjalanan berkuda seperti itu, yaitu terus-menerus melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Kemudian, setelah sampai di Madinah, saya mengumumkan bahwa Muhammad SAW dengan karunia Allah Ta'ala dalam keadaan selamat, dan kaum muslim telah meraih kemenangan yang sangat besar. Ketika saya berangkat dari sana, kaum muslim telah mengumpulkan sebagian harta rampasan perang dan sedang mengumpulkan sebagian lainnya. Kemudian mereka pergi ke arah kemah-kemah Ummahatul Mukminin dan menyampaikan kabar gembira keselamatan Rasulullah SAW kepada mereka juga. Dan atas hal itu semua mengucapkan syukur kepada Allah dan menjadi gembira. Panglima Banu Hawazin yaitu Malik bin Auf yang dengan susah payah menyelamatkan nyawanya dan melarikan diri dari medan perang, dia dan para pengikutnya berhenti di suatu lembah. Ia berkata, "Berhentilah hingga orang-orang yang lemah dan saudara-saudara kalian bergabung dengan kalian." Hazrat Zubair bin Awam melihat mereka lalu menyerang mereka. Malik melarikan diri dari sana dan masuk ke dalam benteng Saqif. Kemudian peristiwa Muhallam bin Yasamah membunuh seseorang dan tentang diat mereka, rincian lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Dalam pembahasan tentang Sariyah sebelum Fatah Makkah, dalam khutbah tentang peristiwa tersebut, tentang Sariyah Azam, telah disebutkan bahwa ada seorang sahabat, Muhallam bin Yasamah, yang telah membunuh seseorang yang ketika lewat mengucapkan Assalamualaikum. Namun meskipun demikian, ia tetap membunuhnya. Mengenai peristiwa ini, beberapa rincian lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Setelah Ghazwah Hunain, ketika Rasulullah SAW hendak berangkat untuk Ghazwah Taif, pada suatu hari setelah sholat zuhur, beliau SAW beristirahat di bawah sebatang pohon. Uyainah bin Hisan bangkit dan menuntut darah dari Amir bin Azbat Ashja'i yang telah terbunuh. Bersamaan dengan itu, Aqra bin Habis bangkit dan ingin menyelamatkan Muhallam bin Yasamah. Keduanya mulai berdebat di hadapan Rasulullah SAW. Uyainah berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan melepaskan dia, yaitu si pembunuh. Saya akan menimpakan gunung kesedihan kepada wanita-wanita mereka, sebagaimana ia telah menimpakan gunung kesedihan kepada wanita-wanita kami." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ambillah diat, ambillah 50 unta sekarang dan 50 unta lagi ketika sampai di Madinah." Namun Uyainah menolak menerima diat. Bagaimanapun setelah beberapa perdebatan, akhirnya mereka menerima diat. Yang membunuh yakni Muhallam berdiri di satu sisi. Ia telah datang dan siap untuk qisas dan berpikir bahwa kematiannya sudah tiba. Setelah keputusan mengenai diat dan sebagainya, Muhallim bangkit dan duduk di dekat Rasulullah SAW. Air mata mengalir dari matanya. Ia berkata, "Mengenai perkara yang telah sampai kepada Anda, saya bertaubat di hadapan Allah. Anda juga mohonkanlah ampunan untuk saya." Beliau bertanya, "Siapa namamu?" Ia berkata, "Muhallim bin Yasamah." Beliau bersabda, "Apakah kamu membunuhnya di awal keislamannya? Yaitu bahwa dia baru saja mengucapkan Assalamualaikum, namun kamu tetap membunuhnya." Lalu Rasulullah SAW bersabda dengan suara keras, "Ya Allah, jangan ampuni Muhallim." Kalimat ini didengar oleh semua orang. Muhallim sekali lagi berkata, "Wahai Rasulullah, saya memohon ampun. Anda juga mohonkanlah ampunan untuk saya."
beliau sekali lagi bersabda dengan suara keras agar orang-orang dapat mendengar, "Ya Allah, jangan ampuni Muhallim bin Yassamah." Ia berkata untuk ketiga kalinya, dan Rasulullah SAW untuk ketiga kalinya juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Berdirilah dan pergilah dari hadapanku." Maka ia bangkit dari hadapan beliau, dan ia tengah menyeka air matanya dengan selendangnya. Ibnu Ishaq juga memiliki sebuah riwayat yang menyatakan, orang-orang dari kaumnya Muhallim menyebutkan bahwa pada akhirnya Rasulullah SAW pun mendoakan ampunan untuknya. Kemudian rincian Sariyah Autas adalah sebagai berikut. Setelah mengalami kekalahan yang sangat buruk dari medan Hunain, pasukan Banu Hawazin melarikan diri ke arah manapun wajah mereka terangkat. Sebagian dari mereka yang di dalamnya juga terdapat panglima Banu Hawazin yaitu Malik bin Auf, mereka melarikan diri ke arah Taif dan berlindung di benteng Taif, dan sebagian berkumpul di lembah Autas, dan sebagian lagi melarikan diri ke arah Nakhlah yaitu Nakhilah. Autas adalah nama sebuah lembah yang terletak dekat dengan Hunain. Karena Banu Hawazin menyerang dengan membawa serta istri-istri dan anak-anak dan seluruh harta benda serta ternak mereka, sedangkan mereka sendiri telah melarikan diri, maka sekarang semua harta itu jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai harta ganimah. Dalam sejarah Islam, inilah ganimah terbanyak yang diperoleh oleh kaum muslimin hingga saat itu. Rasulullah SAW mengirimkan seluruh tawanan dan ganimah ke tempat bernama Jirana di bawah pengawasan Hazrat Mas'ud bin Amr Ghifari, dan beliau sendiri berangkat menuju Taif dengan membawa seluruh pasukan, serta mengirimkan sebuah pasukan menuju Autas di bawah pimpinan Hazrat Abu Amir Ash'ari yang juga bernama Ubaid bin Sulaim. Dalam pasukan ini juga terdapat Hazrat Abu Musa Ash'ari dan Salma bin Aqwa. Hazrat Abu Amir memberikan tantangan kepada musuh untuk bertempur. Di sana terdapat 10 bersaudara yang terkenal di kalangan musuh karena kemampuan berperang mereka yang tak tertandingi. Yang pertama kali keluar untuk bertarung adalah ke-10 bersaudara ini. Saudara yang pertama maju. Abu Amir pertama-tama mengajaknya kepada Islam, tetapi ia lebih memilih untuk bertempur. Abu Amir berkata, "Allahumma syahad alaih." Ya Allah, jadilah saksi atasnya. Setelah mengatakan ini, ia menyerang dengan pedang sedemikian rupa sehingga musuh tertebas menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Kemudian saudara kedua maju. Abu Amir juga terlebih dahulu mengajaknya kepada Islam, dan ketika ia menolak, Abu Amir bertempur dengannya, dan orang itu juga terbunuh. Demikianlah satu demi satu 9 saudara terbunuh. Ketika saudara ke-10 maju dan Abu Amir seperti biasa hendak menyerangnya sambil mengucapkan, "Allahumma syahad alaih," ia berteriak, "Allahumma la tashhad alayya." Ya Allah, janganlah menjadi saksi atasku. Dan dengan demikian ia menunjukkan seolah-olah dia menerima Islam. Mendengar ini, Abu Amir menurunkan pedangnya dan melepaskannya. Tetapi orang itu berbalik dan menyerang Abu Amir. Dia telah menipu. Menurut beberapa riwayat, ia telah mensyahidkan Abu Amir. Tetapi menurut riwayat lain, ini tidak benar karena orang yang telah mensyahidkan Abu Amir telah dibunuh oleh Hazrat Abu Musa Ash'ari pada saat itu juga. Riwayat yang lebih benar adalah bahwa ia kemudian memeluk Islam, yakni saudara ke-10 ini, dan dikatakan bahwa ia terbukti menjadi seorang Muslim yang sangat baik. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau SAW biasa bersabda, "Hadza syaridu Abi Amir." Ini adalah orang yang selamat dari pedang Abu Amir. Bagaimanapun, Hazrat Abu Amir terus bertempur dengan penuh keberanian, dan siapapun yang menghadapi pedangnya akan terbunuh. Akhirnya 2 putra Haris Jashmi, Ala dan Aufi, menghujani beliau dengan anak panah. 1 anak panah mengenai dadanya dan 1 lagi mengenai lututnya. Menurut beberapa riwayat, yang memanah adalah Salma, putra Duraid bin Summah. Abu Musa Ash'ari menuturkan, "Saya bertanya kepada Abu Amir tentang siapa yang telah memanahnya. Maka ia menunjuk ke arah seseorang dan saya mengejarnya. Orang itu berlari ketakutan dan ketika saya menantangnya, ia berhenti. Lalu kami beradu pedang dan saya membunuhnya. Setelah kembali, saya berkata kepada Abu Amir, 'Allah telah mengirim orang yang membunuhmu ke neraka.' Lalu Abu Amir berkata kepadaku, 'Cabutlah anak panahku.' Anak panah itu masih tertancap di tubuhnya. Ketika saya mencabut anak panah tersebut, air mengalir keluar dari luka, yang menunjukkan bahwa lukanya dalam,
dan tidak ada harapan hidup lagi. Abu Musa Asy'ari berkata, Abu Amir berkata kepadaku, sampaikanlah salamku kepada Rasulullah SAW dan mohonkanlah doa istighfar dan ampunan untukku kepada Rasulullah SAW, serta persembahkanlah kudaku dan senjata-senjataku kepada Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu, ia menunjukku sebagai penggantinya dan menyerahkan bendera kepadaku. Tidak lama kemudian, beliau wafat. Abu Musa Asy'ari berperang melawan orang-orang tersebut dan musuh mengalami kekalahan, lalu melarikan diri dari sana. Beberapa orang dari mereka terbunuh. Dari sana juga Abu Musa membawa harta ganimah perang dan juga tawanan, kemudian menghadap Rasulullah SAW. Abu Musa Asy'ari menuturkan, ketika aku menghadap Rasulullah SAW, beliau sedang berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari tali, yang tidak ada alas atau apapun di atasnya. Namun menurut Bukhari dan beberapa riwayat lainnya, di atasnya ada juga alas, tetapi bekas-bekas tali tersebut, yang mungkin sangat tipis seperti selendang yang dibentangkan, berbekas jelas pada tubuh beberkat Nabi SAW. Ia menuturkan, aku menyampaikan rincian perang Autas di hadapan beliau SAW dan menyampaikan tentang berita syahidnya Abu Amir sambil menyampaikan permohonan doa darinya. Maka Rasulullah SAW meminta air lalu berwudu dan kemudian mengangkat kedua tangan beliau sambil berdoa, Allahumma gfir li Ubaidi Abi Amir, Allahumma ij'al yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika minan nas. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Ya Allah, jadikanlah pada hari kiamat kedudukannya di atas kebanyakan makhlukmu dari seluruh manusia. Abu Musa Asy'ari menuturkan, maka aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah ampunan untukku juga. Maka Rasulullah SAW juga mendoakan untuknya sambil bersabda, Allahumma gfir li Abdillah ibni Qais zambahu wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abdullah bin Qais, yaitu nama Abu Musa Asy'ari, dan berikanlah kepadanya pada hari kiamat kedudukan yang mulia. Kemudian disebutkan mengenai Sariyah Tufail bin Amr Dausi yang menuju Zulkufain. Ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW hendak berangkat dari Hunain menuju Taif, beliau mengutus Tufail Dausi untuk menghancurkan berhala yang bernama Zulkufain. Hazrat Tufail berasal dari suku Daus dan terkenal sebagai penyair terkemuka serta orang yang bijak dan cerdas dari kaumnya. Ia telah bertemu dengan Rasulullah SAW di masa Mekkah dan langsung masuk Islam pada saat itu. Disebutkan bahwa setelah perang Hunain, ia sendiri meminta kepada Rasulullah SAW agar dirinya diutus untuk meruntuhkan berhala yang bernama Zulkufain. Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai pemimpin misi ini dan memberikan nasihat-nasihat berikut. Sebarkanlah salam dengan baik, yaitu menyebarluaskan kedamaian. Berikanlah makan kepada orang-orang, bukan membiarkan mereka kelaparan. Bersikaplah malu kepada Allah Ta'ala sebagaimana seseorang yang terhormat malu kepada keluarganya. Setiap kali melakukan kesalahan atau dosa, segera lakukan kebaikan setelahnya, karena kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Inilah nasihat-nasihat yang beliau SAW berikan. Kemudian bersabda, ajaklah orang-orang dari kaummu dan setelah menyelesaikan tugas ini, kembalilah ke Taif. Maka Hazrat Tufail mengajak 400 orang dari kaumnya dan membakar berhala kayu tersebut dengan api, serta pada saat itu membaca syair-syair berikut. Wahai Zulkufain, dengarlah, aku bukanlah termasuk penyembahmu, karena engkau baru saja dibuat, sedangkan kelahiran kami lebih dahulu dari kelahiranmu. Lihatlah, aku telah memenuhi seluruh wujudmu dari dalam dan luar dengan kobaran api. Setelah menyelesaikan misi ini dengan keberhasilan, ia kembali ke Taif. Rasulullah SAW saat itu baru saja tiba di Taif selama 4 hari. Hazrat Tufail juga membawa serta 400 pejuang pemberani dan membawa pula senjata perang modern pada masa itu, yaitu manjanik dan debaba. Manjanik adalah sebuah alat untuk melontarkan batu-batu besar, yaitu seperti meriam.
dan Dabbabah adalah sebuah kotak kayu yang kuat dan tertutup, berbentuk seperti kereta, seperti kendaraan lapis baja zaman sekarang. Demikianlah pada masa itu, dengannya beberapa orang masuk dari bawah, mencapai tembok benteng serta membuat celah di tembok, sambil tetap aman dari serangan musuh. Senjata-senjata ini digunakan untuk pertama kalinya dalam Ghazwah Taif. Ghazwah Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Taif terletak di sebelah timur Mekah. Sejarahnya adalah sekitar 90 km ke arah timur dari Mekah terdapat sebuah kota yang terkenal. Taif adalah tempat yang sangat terlindungi. Disebut Taif karena di sekelilingnya terdapat tembok untuk perlindungan. Di sini tinggal kabilah Sakif yang sangat pemberani, sangat berani, dan terkemuka di seluruh Arab dan dapat dikatakan setara dengan Quraisy. Urwah bin Mas'ud yang merupakan pemimpin di sini menikah dengan putri Abu Sufyan. Orang-orang kafir Mekah berkata bahwa seandainya Al-Quran diturunkan, seharusnya diturunkan kepada para pemimpin Mekah atau Taif. Orang-orang Taif juga mahir dalam kemampuan berperang. Mereka kerap berkata, kitab ini seharusnya turun kepada seorang tokoh besar, sedangkan orang-orang besar hanya tinggal di dua kota itu, bukan kepada Muhammad SAW. Bagaimanapun juga, di Taif terdapat sebuah benteng yang kokoh. Penduduk kota itu telah menyiapkan persediaan makanan untuk setahun penuh. Di sekeliling benteng, mereka memasang manjanik, yaitu alat pelontar batu besar. Dan di berbagai tempat, ditempatkan pemanah-pemanah ahli. Perang ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Perang Hunain, karena sebagian besar pasukan Hawazin dan Sakif yang kalah dalam perang itu melarikan diri bersama pemimpin mereka, yakni Malik bin Auf an-Nasri, lalu berlindung di Taif. Oleh karena itu, setelah selesai dari Hunain, Rasulullah SAW mengirim seluruh harta rampasan perang beserta lebih dari 6.000 tawanan laki-laki dan perempuan ke sebuah lembah dekat Mekah bernama Ji'rana, sedangkan beliau sendiri menuju ke Taif. Ji'rana juga adalah nama sebuah sumur yang terletak di antara jalan Mekah dan Taif. Jaraknya dari Mekah sekitar 17 mil. Untuk harta ganimah perang, Rasulullah SAW menunjuk Budail bin Warakah atau Hazrat Mas'ud bin Amr al-Ghifari sebagai pengawas. Kemudian Rasulullah SAW mengirim pasukan pendahulu yang terdiri dari 1.000 prajurit di bawah pimpinan Hazrat Khalid bin Walid. Setibanya di sana, beliau mencoba melakukan perundingan dengan orang-orang Taif yang berada di dalam benteng, tetapi mereka tidak bersedia. Setelah mengutus Khalid bin Walid, Rasulullah SAW sendiri juga bergerak menuju Taif. Para penunjuk jalan yang ahli dalam medan ikut serta. Mereka berjalan di depan pasukan. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah benteng milik Malik bin Auf, panglima musuh dalam perang Hunain. Rasulullah SAW bertanya, apakah ada orang yang tinggal di sana? Dijawab bahwa benteng itu kosong, maka beliau memerintahkan untuk merobohkannya. Setelah itu perjalanan dilanjutkan hingga tiba di Taif. Rasulullah SAW mendirikan perkemahan dekat benteng Taif lalu mengepungnya. Orang-orang Taif telah lama mempersiapkan diri untuk perang ini. Mereka memperbaiki dan memperkuat benteng, menimbun persediaan gandum dan bahan makanan untuk 1 tahun penuh. Setelah mengalami kekalahan yang tak terduga di medan Hunain, semua orang yang masih bisa melarikan diri masuk dan berlindung di dalam benteng itu, lalu menutup rapat pintu-pintunya. Pada mulanya, Rasulullah SAW berkemah di sebuah tanah lapang yang sangat dekat dengan Taif. Saat pasukan Muslim bahkan belum sempat sepenuhnya menetap, para pemanah dari dalam benteng tiba-tiba melakukan serangan panah yang sangat hebat, sehingga banyak kaum Muslimin yang terluka. Pada saat itu, Hazrat Hubab bin Munzir datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, tempat ini tidak cocok dijadikan lokasi perkemahan kita, karena penduduk Taif adalah pemanah-pemanah yang ahli, dan anak panah mereka dapat menjangkau jauh." Maka Rasulullah SAW bersabda agar mereka memilih tempat yang lebih tepat, lalu seluruh pasukan pun dipindahkan ke lokasi yang baru. Selama pengepungan, panah memanah dan lemparan batu dari kedua belah pihak terus berlangsung. Untuk menghadapi keadaan ini, Rasulullah SAW memasang manjanik atau alat pelontar batu besar dan melemparkan batu-batu besar ke arah penduduk Taif. Manjanik ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,
dibawa oleh Hazrat Tufail al-Dausi ketika beliau pulang dari misi Zulkufain. Dengan lontaran-lontaran batu itu, suatu hari sebuah dinding benteng berhasil dilubangi, sehingga sekelompok kaum muslimin lalu maju menuju tembok itu dengan menggunakan dababah, yaitu semacam kotak pelindung yang bergerak yang dipakai untuk perlindungan. Agar bisa mendekat ke dinding dan masuk ke dalam. Namun, ketika mereka maju, penduduk benteng melempari mereka dengan potongan-potongan besi yang membara. Karena dubabah itu banyak menggunakan kulit, maka ia pun terbakar, sehingga para mujahid muslim yang berada di bawahnya terpaksa keluar. Begitu mereka keluar, orang-orang Taif segera memanahi mereka, hingga sebagian besar dari mereka gugur syahid. Pada saat itu, Rasulullah SAW pernah memerintahkan agar kebun-kebun anggur milik orang Taif ditebang. Menurut pendapat saya, ini merupakan langkah terakhir yang biasanya ditempuh sebagai cara untuk menakut-nakuti, karena kemudian beliau SAW membatalkannya juga. Mula-mula, orang-orang dalam benteng dengan penuh kesombongan berkata, "Kalau engkau membakar kebun-kebun kami, silahkan bakarlah, tetapi engkau tidak akan bisa mengambil tanah dan air kami." Jadi mereka sangat berbangga dengan kesuburan daerah mereka. Maksud mereka, kami bisa menanam kembali, kami tidak akan takut. Namun ketika kebun-kebun itu benar-benar mulai ditebang, yakni sebagian ditebang sebagai peringatan, maka seorang pemimpin Taif, Sufyan bin Abdullah, lalu datang memohon kepada Rasulullah SAW, "Mengapa engkau merusak kebun-kebun kami? Jika engkau memperoleh kemenangan atas kami, kebun-kebun ini semuanya akan menjadi milikmu. Tetapi jika tidak, maka demi Allah dan karena hubungan kekerabatan, janganlah engkau melakukan ini." Ia memohon dengan alasan, "Demi Allah dan demi menjaga hubungan kekeluargaan, janganlah engkau berbuat demikian terhadap kami." Memang Quraisy Mekah memiliki banyak hubungan kekerabatan dengan orang-orang di Taif. Bahkan jika tidak ada pun kekerabatan, teladan Rasulullah SAW memang bukanlah kekerasan. Karena itu, atas permintaan Abu Sufyan tersebut, Rasulullah SAW menghentikan penebangan kebun-kebun anggur itu dan membiarkannya. Rasulullah SAW dan para sahabat terus berperang melawan penduduk Taif selama setengah bulan atau lebih. Akan tetapi, akibat kekalahan di Hunain, rasa takut telah begitu kuat menguasai hati mereka, yakni musuh, sehingga mereka tidak pernah keluar dari benteng. Mereka hanya bertahan dan melawan dari dalam benteng. Selama masa itu, tidak seorang pun dari mereka yang berani keluar untuk berperang terbuka. Hingga suatu ketika, Hazrat Khalid bin Walid keluar ke medan perang dan menantang para pemberani dari Bani Saqif untuk bertarung satu lawan satu. Akan tetapi, meskipun beliau berulang kali memanggil, tidak seorang pun keluar menemuinya. Akhirnya, salah seorang pemimpin Saqif, Abdu Yalil, menjawab dengan suara lantang, "Tidak ada seorang pun dari kami yang akan keluar menghadapi kalian. Kami aman di dalam benteng kami, dan kami memiliki persediaan makanan yang cukup untuk 1 tahun penuh. Kami tidak khawatir sama sekali." Pada suatu kesempatan, Hazrat Yazid bin Zam'ah meminta agar dirinya diizinkan berbicara dengan orang-orang dalam benteng. Hazrat Yazid bin Zam'ah berkata, "Jika kalian memberi jaminan keamanan kepadaku, aku ingin menyampaikan sebuah pesan. Berikanlah jaminan bahwa kalian tidak akan menyakitiku. Aku ingin datang sebagai utusan." Mereka pun memberikan jaminan, "Baiklah, kami beri engkau perlindungan." Namun ketika beliau mendekati benteng, mereka mengingkari janji dan menghujani beliau dengan anak panah hingga beliau gugur syahid. Beliau adalah syuhada pertama dari pengepungan ini. Yazid bin Zam'ah adalah keponakan dari Ummul Mukminin Hazrat Ummu Salamah. Orang yang membunuhnya adalah Huzail bin Abi Salt. Setelah membunuh Yazid, Huzail keluar dari benteng dengan penuh kesombongan, mengira bahwa kaum muslimin akan gentar karena peristiwa itu dan tidak akan berani berbuat apa-apa. Namun, seketika itu juga, saudara Hazrat Yazid, yakni Hazrat Yaqub bin Zam'ah, yang bersembunyi dekat pintu gerbang benteng, segera menangkapnya. Beliau menyeretnya ke hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, inilah pembunuh saudaraku." Maka orang itu pun dihukum mati. Rincian selanjutnya insya Allah akan disampaikan kemudian.
Setelah solat, saya juga akan memimpin 2 solat jenazah gaib. Yang pertama adalah Tuan Dr. Syed Shahab Ahmad, yang akhir ini tinggal di Kanada dan berasal dari India. Beberapa hari yang lalu beliau wafat pada usia 96 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau seorang musi. Beliau meninggalkan seorang putra dan 3 putri, serta anak keturunan lainnya. Beliau adalah cucu dari sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu Hazrat Syed Iradat Hussain Sahib radhiyallahu ta'ala anhu dari Provinsi Bihar. Beliau menyelesaikan MSc dalam bidang psikologi di Universitas Muslim Aligarh, kemudian meraih gelar MA dari Universitas Bihar di Muzaffarpur. Setelah itu, beliau memperoleh gelar doktor dalam bidang yang sama dari Universitas Glasgow, Skotlandia. Pada tahun 1968, atas arahan Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah, beliau pindah ke Kanada di mana beliau mengajar sebagai profesor psikologi klinis di universitas. Selama 9 tahun, beliau juga berpraktik sebagai psikolog klinis. Almarhum mendapat taufik untuk mengkhidmati jemaat baik di India maupun di Kanada pada berbagai kesempatan. Beliau lama menjabat sebagai ketua jemaat Saskatoon dan sebelumnya juga mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai sekretaris tabligh. Setelah itu di Edmonton, beliau berkhidmat sebagai sekretaris isyaat serta di bidang tarbiyat dan ta'lim. Beliau adalah seorang da'i ilallah yang sukses. Allah menganugerahkan kepadanya taufik untuk membimbing banyak orang untuk baiat. Beliau juga turut membantu dalam penyusunan sejarah Jemaat Ahmadiyah Kanada dalam bahasa Inggris. Dan hingga pada batas tertentu beliau mendapat taufik untuk melakukan penyuntingan. Di Saskatoon, Kanada, beliau mendapat taufik untuk menyelenggarakan banyak konferensi lintas agama, melalui mana pesan jemaat tersampaikan kepada kalangan terpelajar di sana. Beliau juga berkesempatan menyampaikan ceramah di berbagai lembaga mengenai Islam dan Ahmadiyah. Beliau menempatkan buku-buku jemaat di berbagai perpustakaan. Beliau adalah seorang ilmuwan. Dalam tabligh Islam dan Ahmadiyah, beliau menulis berbagai makalah dalam bahasa Inggris dan Urdu yang dimuat bukan hanya di surat kabar serta majalah jemaat, tetapi juga di media lainnya. Salah satu karya penting beliau adalah penyusunan sejarah Ahmadiyah di Provinsi Bihar, India. Beliau telah menulis 2 buku, Ashabe Ahmad dari Bihar dan Syuhadai Ahmadiyat, Bihar, serta beberapa Ahmadi Mukhlis Awalin. Kedua buku tersebut sudah diterbitkan dan merupakan karya yang sangat baik. Beliau terus menjalin hubungan dengan para Ahmadi di Bihar dan mengumpulkan riwayat-riwayat mereka. Selain itu, beliau juga telah menyelesaikan sebuah buku ketiga berjudul Ahmadiyah di Provinsi Bihar yang ditulis dalam bahasa Inggris. Beliau adalah seorang yang saleh, bertakwa dan seorang Ahmadi teladan. Selalu menganggap menaati ajaran-ajaran Islam sebagai kewajiban utama dalam hidupnya. Beliau memiliki kecintaan yang mendalam serta semangat pengorbanan terhadap Rasulullah SAW, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan khilafat. Putranya, Syed Mubarak menuturkan, tujuan hidup ayah saya hanya satu, yaitu meraih keridhaan Allah Ta'ala. Karena itu beliau sangat menjaga solat 5 waktu dan memiliki kecintaan khusus terhadap ibadah. Beliau juga sangat gemar membaca, menulis dan belajar. Bahkan di hari-hari terakhir hidupnya, beliau masih membeli buku-buku baru dan meskipun sudah lanjut usia, beliau tetap rutin menghadiri solat Jumat. 1 minggu sebelum wafat pun beliau sempat menghadiri jalsah Kanada Barat. Beliau sangat bersemangat dalam tabligh dan menyampaikan pesan Islam kepada berbagai kalangan masyarakat. Dalam setiap urusan, beliau selalu merujuk dan meminta bimbingan kepada Khalifatul Masih. Sering beliau mengirim surat-surat, bahkan juga mengirim buku-buku karangannya. Dalam hal pengorbanan harta, beliau selalu menjadi yang terdepan. Dalam 4 tahun terakhir hidupnya, beliau mempersembahkan 1/5 dari penghasilannya untuk wasiat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan maghfirat dan rahmatnya kepada beliau. Jenazah kedua adalah almarhum Tuan Mubarak Kokar dari Lahore, putra dari Tuan Insyaallah Kokar Sahib. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu di usia 81 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau termasuk musi. Beliau adik bungsu dari Tuan Afzal Kokar Syahid dari Gujranwala, sekaligus paman dari Tuan Ashraf Kokar Syahid. Jadi dalam keluarga beliau terdapat 2 orang yang syahid. Almarhum memiliki hubungan yang istimewa dengan Hazrat Khalifatul Masih Rabi. Beliaulah yang mengatur dan memfasilitasi pernikahan almarhum.
dan hubungan yang sangat dekat itu sudah terjalin bahkan sebelum beliau menjadi khalifah. Atas dorongan Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah, almarhum memulai usaha di Karachi yang kemudian berkembang menjadi bisnis yang sangat berhasil. Walaupun tidak pernah diserahi tanggung jawab besar dalam mengkhidmati jemaat, tetapi setiap kali beliau diminta, beliau senantiasa hadir dan siap membantu jemaat. Beliau sangat setia kepada jemaat dan khilafat. Beliau adalah seorang yang sangat ramah, penuh kasih sayang dan peduli terhadap penderitaan orang lain serta berusaha meringankannya. Dalam pekerjaan sosial pun, beliau senantiasa ikut serta dengan penuh semangat. Atas nama ibunda beliau yang sudah wafat, beliau bahkan memberikan beasiswa pendidikan. Beliau meninggalkan seorang istri, seorang putri, dan 2 putra. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.